Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita awali pertemuan pada mata pelajaran ekonomi ini dengan mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehingga kita dapat bertemu dalam mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas mengenai otoritas jasa keuangan. Nah, tujuan pembelajaran pada otoritas jasa keuangan ini adalah setelah pelajaran selesai atau kalian mengikuti video ini, kalian bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan otoritas jasa keuangan atau OJK. Kemudian apa tujuan otoritas jasa keuangan itu? Tugas wewenang dari otoritas jasa keuangan itu apa saja, serta dalam mata pelajaran OJK ini kalian nanti akan mengetahui kewenangan apa saja yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan terhadap industri jasa keuangan khususnya yang ada di Indonesia. Baiklah, mari kita awali dengan membuka pelajaran ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita awali dengan pengertian materi yang akan kita bahas, yaitu otoritas jasa keuangan. Apa yang dimaksud dengan OJK atau otoritas jasa keuangan? Otoritas jasa keuangan adalah lembaga independen yang bebas campur tangan dari pihak manapun, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta penyidikan terhadap sektor industri jasa keuangan yang ada di Indonesia. Nah, OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tadi saya sebut industri jasa keuangan. Apa industri jasa keuangan itu? Industri jasa keuangan itu suatu lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, sektor pasar modal, sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan yang lain. Nah, seperti kita ketahui bahwa sebelum tahun 2012 atau sebelum tahun 2011-12 itu pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank itu berada di BAPEPAM, lembaga keuangan, di Badan Pengawas Pasar Modal. Jadi sebelumnya industri-industri jasa keuangan non-bank dan pasar modal itu masih berada di pengawasan BAPEPAM. Kemudian mulai tahun 2012 terjadi perubahan atau transisi pengawasan perbankan yang semula seluruh bank yang ada di Indonesia itu diawasi oleh Bank Indonesia. Kemudian pelan tapi pasti mulai tahun 2012 ke atas, 2013 ke atas itu pengawasan terhadap perbankan dan industri keuangan yang lain itu dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Jadi yang mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia itu bukan Bank Indonesia, tetapi sudah beralih ke otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa OJK lahir? Mengapa OJK dibentuk? Itu ada 4 alasan. Alasan yang pertama yaitu karena memang amanat undang-undang. Jadi karena memang amanat undang-undang. Jadi selama ini semua bank yang ada di Indonesia itu diawasi oleh Bank Indonesia. Kemudian undang-undang mengamanatkan untuk membuat lembaga independen untuk mengawasi bank. Itu latar belakang yang pertama. Latar yang belakang yang kedua, mengapa OJK lahir?
Itu karena memang perkembangan industri keuangan. Ya, zaman globalisasi sekarang ini, sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi menciptakan industri-industri keuangan yang sangat kompleks, sangat dinamis. Jadi perkembangan industri keuangan selama 10 tahun, 20 tahun terakhir ini sangat pesat karena didukung oleh industri teknologi yang juga cukup pesat. Kemudian yang ketiga, yaitu karena alasan konglomerasi lembaga keuangan. Jadi saat ini terdapat kecenderungan lembaga-lembaga jasa keuangan besar itu memiliki beberapa anak perusahaan di bidang keuangan yang berbeda-beda kegiatannya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar itu yang mempunyai anak perusahaan yang itu kalau dirunut itu ya hanya bermuara pada satu perusahaan besar. Nah itu sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu yang dikuasai oleh konglomerasi. Itu otomatis ini menambah kompleksitas permasalahan yang cukup banyak. Dan yang keempat yaitu dalam rangka perlindungan konsumen. Jadi saking banyaknya industri jasa keuangan itu, maka ini juga berpengaruh terhadap pelayanan konsumen, pelayanan masyarakat terhadap industri jasa keuangan dan sebaliknya. Oleh sebab itu, inilah yang melatar belakangi perlu dibentuk otoritas jasa keuangan. Nah, berikutnya tujuan dibentuknya OJK itu apa? Tujuannya apa OJK itu dibentuk? OJK dibentuk tujuan yang pertama yaitu agar industri jasa keuangan itu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua yaitu untuk mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga yaitu untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Itulah tujuan OJK. Nah, visi-visi OJK apa? Visi OJK yang pertama yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, visinya atau misinya yaitu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Serta yang ketiga, misinya yaitu melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan tugas dan wewenang OJK apa? Mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan. Jadi yang mengatur, yang mengawasi industri jasa keuangan itu OJK. Apa industri jasa keuangan yang kita kenal selama ini? Yaitu perbankan. Semua bank itu diatur, diawasi oleh OJK. Seluruh bank yang ada di Indonesia. Kemudian dana pensiun, lembaga dana pensiun, kemudian pasar modal juga diawasi, diatur oleh OJK. Kemudian lembaga pembiayaan itu juga diawasi, juga diatur oleh otoritas jasa keuangan. Dan satu lagi yaitu selain perbankan, pasar modal, asuransi juga diatur dan diawasi oleh OJK. Jadi yang diawasi, yang diatur oleh OJK, bank, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun. Nah, tugas dan fungsi OJK meliputi yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sedangkan tugas OJK yaitu melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan yang lain. Nah,
Demikianlah sekilas mengenai otoritas jasa keuangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri, kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.